Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Saudari sekalian, kita buka Alkitab kita yuk. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kita lihat di ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Sida-sida dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu yang menceritakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sedemikian jauh pembacaan firman yang diberkati adalah kita yang dengar. Tetapi selalu saya katakan yang lebih diberkati adalah pelaku firman. Amin. Nah saudara sekalian, ini adalah saat-saat di mana peristiwa Pentakosta di Yerusalem itu terjadi. Dan saudara sekalian, setelah perayaan hari Pentakosta, maka orang-orang yang tadinya berkumpul di Yerusalem itu kembali ke kampungnya masing-masing. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, orang saleh dari seluruh penjuru dunia kala itu, dari kalangan orang Yahudi, datang dan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Nah, saudara, itu hari biasa yang mereka sudah lakukan. Jadi kalau saban tahun mereka datang di Yerusalem untuk merayakan Paskah, itu hal biasa. Cuman kali ini menjadi luar biasa. Mengapa? Karena kegenapan dari kitab Nabi Yoel itu terjadi. Sebuah fenomena yang sama sekali tidak pernah terjadi. Karena itu menjadi bahan percakapan yang sangat umum di Yerusalem. Saudara perhatikan, ternyata orang Ethiopia ini pun datang ke mana?
Alkitab mengatakan datang dan beribadah juga ke Yerusalem. Tetapi sayangnya ketika dia pulang, ini adalah orang yang bingung. Walaupun bingung masih baik juga, saudara sekalian, dia masih baca kitab suci juga, walaupun dia masih ada di dalam kebingungan. Nah, tetapi yang kita lihat bagaimana Roh Allah bekerja ketika Tuhan mengatakan engkau harus tinggal di Yerusalem, dan supaya engkau bisa menjadi saksi di Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Saudara, hari-hari itu pun berita itu sedang digenapi, dan ada banyak orang yang menikmati kuasa Roh Kudus. Dan Roh Allah bekerja bukan lagi dengan konsep-konsep di dalam perjanjian lama. Roh Allah bekerja dengan dinamika yang jauh lebih cepat. Dan saudari sekalian, batasan-batasan yang dulu ada pada perjanjian lama, sekarang itu sudah dipatahkan. Tuhan bekerja pada dimensi yang baru, metode yang baru, situasi yang baru, dan umat yang menerimanya juga adalah orang-orang yang mengalami pembaharuan. Nah, saudara, sama dengan apa yang terjadi dengan Sida-Sida, saudara sekalian. Sida-Sida ini bukan orang sederhana, saudara. Dikatakan ini adalah bendahara dari Sri Baginda. Ini kelihatannya bosnya ini perempuan. Dan saudara sekalian, tetapi di dalam hal ibadah, dia saban waktu juga pergi ke Yerusalem. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Nah, saudara sekalian, yang kita mesti tahu adalah bahwa Allah bekerja, Roh Kudus bekerja menurut apa? Menurut maunya, bukan menurut maunya saya, bukan menurut apa kehendak saya. Mengapa seperti itu? Karena Roh Kudus adalah pribadi dari Allah yang hidup. Jadi kita tidak bisa kendalikan, tetapi Allah sendiri yang bekerja menurut apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita lihat kegenapan dari firman Allah, coba kita cek di slide yang berikut. Dan saudara, kita perlu paham bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri di yang berikut. Nah, saudara, kenapa demikian? Saudara, kita mesti tahu kenapa cara dan kerja dari Allah sekarang berubah. Saudara, setelah kematian Yesus, nah, puji Tuhan, Yesus sudah mati selama-lamanya, saudara sekalian. Nah, tetapi Yesus bangkit dari kematian. Setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara sekalian, yang terjadi adalah Kristus naik ke sorga. Tetapi kalau demikian, siapa yang bersama dengan gereja kala itu? Tuhan mengatakan engkau tidak akan tinggal sendirian. Ada pribadi yang lain, yaitu pribadi dari Roh Allah. Ada Roh Kudus sebagai pribadi yang dijanjikan oleh Bapa sendiri. Untuk apa? Untuk menyertai umat Allah, menyertai gereja dari Tuhan. Roh Kudus bertindak sebagai apa? Dia sebagai penolong bagi orang percaya. Dia sebagai penghibur bagi orang percaya. Nah, yang perlu ditolong itu biasanya adalah orang yang lebih lemah, ya, atau orang yang kuat, ya. Yang menolong biasanya yang kuat atau yang lemah, ya. Nah, saudara sekalian, Tuhan tahu bahwa gereja diperhadapkan dengan kesulitan. Gereja butuh bantuan. Maka penolong itu diberikan oleh Allah. Saudara, Tuhan tahu bahwa gereja dekat-dekat dengan apa yang disebut dengan penindasan. Paulus mengatakan begini, yang aku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Kristus di dalam kuasa kebangkitannya. Saudara, kenapa mesti dengan kuasa kebangkitan? Kalau tidak dibangkitkan Yesus dari kematian, agama Kristen sama dengan agama yang lain. Pemimpinnya, bosnya, itu semua mati, saudara. Tetapi dengan bangkitnya Yesus, memperlihatkan Dia adalah Allah yang hidup. Tetapi Paulus katakan, bukan saja mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitannya, tetapi supaya aku serupa dengan kematiannya, mati bagi dosa, untuk hidup bagi Kristus. Saudara, mati bagi keinginan daging. Setelah itu selesai, tidak. Dan Paulus katakan supaya aku pada akhirnya juga dibangkitkan dari kematian. Kalau kita gereja Tuhan hanya berpikir di satu periode tahapan waktu saja,
Yang penting saya hidup sekarang baik-baik aja, lalu setelah itu nanti itu bukan urusan saya. Saudara, gereja salah. Desain dari kehidupan kita bukan hanya 70-80 tahun, tetapi desain kehidupan kita sampai kepada apa? Sampai kepada kekekalan. Jadi kalau periode kehidupan kita 1 abad saja, orang dunia juga lakukan hal yang sama. Mungkin orang dunia jauh lebih taat beribadah daripada kita, saudara. Tetapi desain dari Tuhan adalah sampai kepada kekekalan. Tuhan tahu kita memerlukan pertolongan. Di sepanjang itu kita perlu keinsafan. Kita ini daging adanya. Maka Roh Kudus diberikan supaya kita bisa memilih apa yang baik, apa yang berkenan di hati Tuhan, apa yang pantas, apa yang boleh, apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang menyedihkan hati Tuhan. Siapa yang memberikan kita kesadaran? Adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus memberikan kesadaran kepada kita. Lalu saudara, dia menyadarkan kita akan apa? Fakta kebenaran. Saudara, kalau hitung-hitungan kita kalkulator terus, itu hanya kebenaran matematik. Tetapi lihatlah bahwa kebenaran bukan hanya kebenaran matematik. Tidak ada orang yang mau mati bagi pendosa, tetapi itulah kebenaran Allah. Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bahwa di akhir kehidupan akan ada satu saat semua orang akan dibawa ke tahta pengadilan itu. Dan saya berdoa bahwa gereja Tuhan bukanlah orang yang diadili untuk memperoleh kebinasaan, tetapi untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, itu sebabnya Roh Allah melengkapi kita. Untuk apa? Untuk cakap, untuk bisa berkarya, untuk bisa bekerja. Jadi kalau orang Kristen mengatakan saya tidak punya karunia, tidak mungkin. Karena Roh Kudus memberikan karunia bagi setiap orang yang percaya. Kalau gereja Tuhan mengatakan aku tidak bisa lakukan sesuatu, tidak mungkin. Karena kita diperlengkapi dengan otoritas itu, diperlengkapi dengan kuasa itu. Dan ingat, kuasa dari Roh Allah jauh lebih besar daripada semua kuasa, semua otoritas yang ada di dalam dunia. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, perhatikan apa jaminannya untuk murid-murid. Dikatakan segala otoritas yang ada di surga maupun yang ada di bumi ada padaku, kata Yesus. Karena itu pergilah, beritakan Injil kepada seluruh sekalian alam, dan baptis orang-orang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan gereja harus mengajar. Supaya apa? Supaya gereja disertai Tuhan sampai apa? Sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri. Maka kalau kita lihat pergerakan dari gereja, saya hanya berdoa saudara supaya kita juga ikut di dalam kegerakan yang sama. Kalau gereja Tuhan kala itu satu kali para rasul itu berkhotbah, dan saudara, banyak sekali orang yang diselamatkan bagi Tuhan. Saudara, termasuk juga hal yang aneh yang kita baca tadi. Seorang saja berarti bagi kerajaan Allah. Dan saudara sekalian, seorang sida-sida sangat berarti bagi Tuhan. Itu sebabnya Filipus diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Meyakinkan seorang sida-sida sebelum dia balik ke negerinya. Saya berdoa supaya kita pun adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya gereja Tuhan harus menjadi gereja yang apa? Mengalami kegerakan. Harus menjadi gereja yang move, bukan gereja yang statis. Kalau kita cepat berpuas diri dengan apa yang kita kerjakan, mari kita lihat gereja Tuhan di zaman awal itu. Apa yang mereka kerjakan, saudara sekalian, termasuk yang dikerjakan oleh Filipus, adalah orang-orang yang menikmati kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya, menikmati Roh Allah bekerja di dalam hidupnya. Nah saudara sekalian, ini lintas dari sektor-sektor kehidupan kita. Ini tidak sedang berbicara Anda studi apa. Ini tidak sedang berbicara Anda status sosialnya seperti apa. Ini tidak berbicara Anda pendeta atau bukan pendeta. Ini tidak berbicara laki-laki atau perempuan. Ini sudah tidak lagi berbicara gender. Ini tidak lagi berbicara status sosial manusia. Ini sudah tidak bisa berbicara lagi dengan batasan-batasan budaya.
itu sudah dihalau oleh roh Allah. Kemana roh Allah pergi, kemana roh Allah bekerja, kemana roh Allah bergerak, mestinya gereja Tuhan peka untuk melihatnya, supaya kita jangan sampai ketinggalan. Amin. Katakan bersama, jangan ketinggalan kereta. 2, 3. Kereta apa ya? Kereta api. Iya kan? Kalau kereta api ketinggalan itu biasa sekali, saudara sekalian. Ibu bapak saya pulang dari satu pelayanan dari daerah, saudara. Ini connecting pesawat. Nah, jadi saya waktu sampai di ini lapangan udara rada kecil, saudara. Saya sudah membawa tiket pulang pergi dan sudah ada boarding pasnya. Cuman saya kalau ini pesawat yang mau jemputin kok nggak datang ya? Saya bilang itu jam berapa ya? Biasa Bu, jam 11. Ya, saya bilang begini, nanti dari sebelah itu saya terbangnya itu jam 1:15. Nggak apa-apa Bu, biasa katanya. Cuman saya pikir ini biasanya biasa seperti apa? Saya bilang bisa bantuin saya nggak ya? Bertelepon ke sana, kalau nggak saya mundur. Nanti takutnya udah terlambat, saya mundur deh pesawatnya. Jadi saya pergi dengan flight yang lain. Dia bilang nggak bisa Bu. Oh begitu ya. Tapi saya bilang ini kan Anda yang terlambat tuh, bukan saya kan. Saya tungguin bener terlambat 1 jam. Jadi saya katakan begini, Pak, ini saya flight connecting flightnya jam gini loh. Saya bisa dibantu apa ya supaya saya tidak terlambat? Gampang Bu, masih bisa, masih keburu. Yakin. Saya bilang nama Bapak siapa? Dikasih tahu namanya. Cuma saya pikir nama Bapak kan di bandara kecil, Bapak kan bukan di bandara besar toh. Bisa dibantuin enggak saya? Oh bisa Bu, gampang. Pokoknya nanti Ibu turun, nanti saya bilang, saya udah tahu itu. Saya bilang kalau saya turun, itu kan ada pesawatnya kecil. Tidak mungkin di moncongnya gate, tak mungkin. Pasti turun di ujung. Loh, itu kan berarti saya sudah boarding. Ibu kan udah bawa bagasi, enggak? Oh masih bisa Bu, masih bisa. Saya harap-harap berdoa di sepanjang penerbangan sudah. Saya berdoa itu. Nah, karena saya pikirkan, Ibu tunjukkan, saya kan udah punya boarding Pak saudara. Udah punya. Nah jadi waktu saya nyampe bener saudara, itu baru neong, dus, udah boarding. Saya pikir masih mungkin kira-kira kali 1/4 jam. Saya bilang, Pak, saya boleh lebih awal nggak? Saya ini connecting pesawat. Tunggu Bu, itu mobilnya kagak jalan-jalan loh. Saya bilang, Pak sopir, ini saya sudah boarding Pak, udah boarding. Tenang aja Bu. Tapi saya udah dak dikduk. Karena saya pikir nggak mungkin dari gate situ sampai, nah waktu turun, ini saya kayak kesetanan. Saya ingat saya waktu muda lari. Ya saya bilang, gini Pak bantuin saya dong, saya bisa ke gate. Nggak bisa Bu, exit dulu, check in lagi. Capek deh. Saya bilang kan saya udah boarding. Nggak bisa Bu, Ibu mesti. Nah waktu saya di gate depan saya bilang, ini saya udah boarding. Oh nggak apa-apa Bu, Ibu naik aja. Naik, saudara, saya udah ngos-ngosan setengah mati. Pas saya udah naik, itu pintu dus tutup saudara. Saya bilang, Mbak bantuin saya dong. Ini kan timnya Anda katakan saya boleh loh. Semua gate saya boleh loh. Saya bilang ini, ya udah di close. Saudara, gampang sekali kan jawabannya. Ibu ke customer lagi, saya pergi. Saya pikir, kalau saya kan berarti musik flight-nya masih banyak saudara. Nah, nanti saya ke flight berikutnya. Itu masih di sebelah saya, itu saya tanya, Pak, ini saya minta tolong. Saya kasih tahu kasusnya. Dia bilang gini, Bu beli tiket yang lain aja dengan flight yang lain. Saya bilang begini, lah ini boarding pass saya ini gimana? Ini kan Anda terlambat kan dari sebelah sana tadi, bukan saya yang terlambat. Ibu cek dulu deh. Saya udah mulai curiga nih. Nah, saya bantu Ibu, tapi otak saya mengatakan bahwa pesawat itu udah jalan dong. Oh saya ke flight berikutnya nih. Hati saya masih berharap. Tiba-tiba saudara, saya harus bayar 2 kali tiket yang saya beli. Saya bilang, Mas, kalau ini kan sama saja saya beli baru lagi. Iya kan? Ya memang begitu Bu, peraturannya begitu. Saya bilang, kalau gini boarding pass saya ini gak berlaku dong. Padahal udah by phone, udah dicek ini, udah oke, udah saya masih ingat itu nomor kursinya 48K.
Ngambil saya ingat, loh, tadi kan udah oke toh mas. Oh iya, segala macam. Jadi oh nggak bisa. Kapan akan berangkatnya? Jam 18. Berarti saya harus tunggu kira-kira 5 jam. 2-3 orang bapak dengan ibu di sebelah saya hanya kasih tunjuk handphone, bilang saya bisa dong penerbangan jam 3. Berarti kan ada seat. Saya bilang tadi mas bilang nggak ada seat. Ini bapak-bapak ini kan maju, kok bisa ada seatnya ya? Kok saya nggak bisa? Macam-macam saya dipimpong sana sini sampai saya marah itu. Dia bilang ini Anda main-main. Saya bilang Pak, saya mau pelayanan loh. Ini yang berbicara ini pendeta. Sombong kan? Saya bilang saya itu dari sana penerbangan sebelumnya saya sudah ngomong. Waduh itu dipimpong loh. Cuman kalau saya bilang ntar jemaat banyak lagi, gue marah-marah begini, ntar ini jemaat bisa murtad nih. Jadi saya bilang, terus mas bisa bantuin saya apa nih? Oh ibu nanti flightnya itu 3:30. Oke, tapi tetap sodorkan ke saya kwitansi. Saya bilang saya bayar ya mas ya, tetapi ini anda pelayanannya sangat mengecewakan dan anda tidak kasih solusi kepada saya. Kalau connecting pesawat nggak bisa, anda ngomong dong, iya kan? Jadi supaya saya atur jauh-jauh hari, supaya dijauhin begitu. Dan saya bilang begini, waktu saya ambil boarding pass yang baru, dia nggak kasih saya lagi boarding pass yang baru, 1 lembaran gede begitu. Saya bilang begini, untung ini hanya boarding pass untuk dunia. Sayangnya untuk dunia aja Anda tidak menjamin. Saya bilang untung saya punya tiketing boarding passnya untuk kerajaan Allah. Dia bilang dia bingung kan. Saya bilang ingat ya, yang bicara ini adalah pendeta. Saya bilang kalau karena bukan untuk pelayanan, saya mau besok lusa juga nggak apa-apa. Saya harus balik karena saya harus ada tugas. Cuman itu kan kira-kira kadang jadi lebay juga kan. Dia akan bilang aku mau pusing dengan. Coba, itu jaminan dunia. Kita boleh katakan saya udah punya boarding pass, bukan hanya tiket lagi. Seatnya itu sudah ada, Anda bisa ditinggalin oleh dunia loh. Itu bisa dikerjakan oleh dunia. Tetapi untung kita punya Kristus yang adalah jalan itu, bukan hanya gate di dalam dunia ini. Yesus kata aku jalan, bukan hanya jalan, dia kebenaran. Dia sendiri adalah hidup itu. Dan saudara sekali ini jaminan mutu bagi kita. Kenapa kita mesti bergelora untuk melayani Tuhan? Kenapa kita mesti serius melayani Tuhan? Boarding pass itu adalah sebuah kepastian. Saudara sekalian, kalau dunia memberikan kekecewaan itu biasa. Dunia ingkar janji itu adalah biasa. Saudara sekalian, tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kalau dia mengatakan kuasa itu akan diberikan, dan dia akan berikan dengan gratis, dengan percuma. Saudara nggak kasih deposit dulu baru Tuhan kasih kuasa. Enggak, saudara sekalian. Siapapun, yang penting kita membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu kuasa yang mana yang kita bisa nikmati dari karya Roh Kudus? Apa yang kita mesti kerjakan? Nah saudara, beberapa prinsip berikutnya, ayo kita coba ya, lihat ya di slide yang berikut. Nah saudara sekalian, kuasa apa sih yang kita bisa nikmati di dalam hidup? Dan saudara, menjadikan orang percaya, menjadikan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus pakai telinga yang peka untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Perhatikan, ini perintah Tuhan kepada Filipus. Kemudian malaikat berkata kepada Filipus, dikatakan ayo Filipus bangun, berangkat ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke daerah Gaza. Tempat itu adalah jalan sepi. Saudara, Tuhan berbicara kepada, ayo kamu bangun. Saudara, kalau kita masih mengatakan itu bukan tugas saya, pelayanan itu adalah tugasnya pendeta, nah itu untuk besok itu bukan tugas saya, nah ini berdoa bukan tugas saya yang lain. Kamu bangun. Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah bahwa gereja harus bangun. Kalau kita mau berkata, oh saya sudah lakukan itu tahun yang lalu, tahun ini udah belum. Kalau kita katakan, oh saya udah terlibat, kapan?
Tetapi Tuhan mengatakan, come on, Filipus, bangun sekarang, dan engkau pergi, harus move, harus berangkat. Ini kata-kata ini sebetulnya tidak enak nih. Dikatakan kenapa harus menurut jalan dari Yerusalem ke Gaza? Betul, jalan itu udah jalan menurun. Dan saudari sekalian, kemungkinan besar ini bisa boleh menjadi alasan bagi Filipus, Tuhan kan udah sore, ngapain sih mesti jalan lewat itu? Dan jalan itu adalah jalan yang sunyi. Saudari, kenapa perlu penjelasan jalan yang sunyi? Ini bukan hanya sekadar saudari banyak rompak, maybe ada perompak, ada penyamun, udah sore lagi, jalan sendiri lagi. Kalau Filipus mau bikin alasan kepada Tuhan, 1001 alasan dia akan bisa kerjakan untuk menolak ajakan Tuhan itu. Tetapi mereka kata, ayo come on, bangun, dan sekarang berangkat. Saya harus katakan bahwa jalan itu adalah jalan yang sunyi. Kadang-kadang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan menggiring kita ke tempat yang sepi itu, di mana tidak ada sukacita, di mana tidak ada tepuk tangan, di mana tidak ada sanjungan, di mana tidak ada aplaus untuk orang Anda berprestasi, Anda hebat. Jalan itu jalan sunyi. Saudara, masing-masing kita punya padang gurun di dalam kehidupannya. Dengarkan saya, masing-masing kita punya padang gurun di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan akan menuntun kita kepada situasi-situasi di mana kita nggak demen, di mana kita nggak suka. Kita katakan, Tuhan kayaknya bukan selera saya deh, Tuhan kayaknya nggak cocok dengan saya, terlalu berat deh, kayaknya Tuhan ini bukan bagian saya deh, Tuhan salah deh kayaknya, ini mestinya pekerjaan orang lain, Tuhan ini bukan aku. Saudari sekalian, untungnya Yesaya tidak mengatakan seperti respon kita, Tuhan ini aku, utus aku. Sampai kapan? Sampai kota-kota sunyi dan lengang, sampai kota-kota ditunggang balikan. Sampai apa? Sampai di satu saat tunas baru itu muncul kembali. Kalau RCC baru setahun, saudara, still young, masih sangat baru. Tetapi kalau kita ada di dalam kesepian itu, masih enggak kita untuk mengatakan, ya Tuhan, saya komit untuk mengiring akan Engkau. Perhatikan Elia di satu saat meninggalkan jalan sepi itu. Ketika dia diancam oleh Elizabeth, oleh nyonya dari Raja Ahab. Saudari sekalian, dia katakan, waduh, itu nyonya Isabel itu mengancam saya. Dikatakan, awas, dia itu abdi Allah, nabi Allah, mesti mati. Kenapa dia bunuh nabi-nabi saya? Saudari sekalian, apa yang dilakukan oleh Elia? Dia pergi ke padang gurun, dia menjadi frustrasi, dia menjadi stres. Dikatakan, hanya aku satu-satunya orang di negeri ini yang masih memuji Tuhan. Saudari, dia menjadi frustrasi, dia nggak mau pelayanan. Malaikat Tuhan katakan, ayo sekarang Nabi Elia bangun, pelayanan itu sudah banyak, ayo cepat kemasi dirimu. Dikatakan, oh enggak, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menghadapi nabi-nabi Baal. Masa itu sebel itu, nyonya yang bikin selalu sebel itu mengancam nyawa saya. Dikatakan, hanya saya yang benar. Tapi mereka tahu, ayo Nabi, ayo cepat pergi, harus melayani Tuhan. Dikatakan, oh enggak deh, aku nggak mau pergi. Sampai di satu saat, saudari sekalian, malaikat Tuhan sama dengan kepada Filipus, makanlah, segarkanlah dirimu. Lah, diutus bukan ke Yerusalem, diutus ke janda Sarfat, janda miskin lagi, udah nggak ada makanan lagi, nggak keren lagi, nggak terkenal lagi. Nah, tetapi justru mujizat dijadikan oleh Tuhan di tempat yang sunyi itu. Mujizat dilakukan oleh Tuhan di tempat yang dimana orang tidak prediksi, saudara, janda Sarfat. Saudara perhatikan, tetapi begitulah Roh Allah bekerja. Apa yang kita harus kerjakan? Mesti peka mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kadang-kadang suara Tuhan itu kita sudah dengar, tetapi emosi kita, tetapi selera kita, keinginan kita, seringkali kita kata, Tuhan salah, barangkali bukan itu. Nah, tetapi saudara sekalian, Tuhan mengatakan, kamu bangun,
sekarang engkau berangkat. Saudara, kalau kita merasa bodoh, saya sudah hebat, kamu bangun. Harus kita mau berangkat, harus mau jalan. Bagi siapa? Bagi tuntunan dari Roh Tuhan. Itu yang membawa kita bergerak di dalam kehidupan ini. Itu yang membawa kita bisa menikmati Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Harus peka untuk mendengar. Suara siapa sih yang kita dengarkan? Suara Detikcom, Kompas.com, CNN.com, Metro.com, apalagi ya, TV One.com, apalagi ya. Ini ya, kalau itu telinganya langsung panjang, saudara sekalian. Tetapi ketika kita dengarkan suara Tuhan, biasanya kita kata, itu bukan saya. Entar. Kalau entarnya masih ada waktu, kalau nggak ada waktu kita akan nyesal seumur hidup. Itu sebabnya pekalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Siapapun kita, saudara sekalian, siapapun kita, masing-masing kita punya panggilan. Dan kita mesti mengatakan seperti Yesaya, ya Tuhan, Engkau memanggil, aku ada. Amin. Katakan bersama aku, dengar suara Tuhan. 2, 3. Dan melatih diri untuk peka kepada suara Tuhan. 2, 3. Nah, di slide yang berikut. Nah, saudara, bagaimana sih Roh Allah bekerja di dalam hidup kita? Gimana kita menikmati kuasa itu? Hati kita harus menjadi hati yang taat. Kita selalu katakan kepada anak sekolah minggu mesti taat ya. Taat apa? Taat baca firman. Kita sendiri baca firman apa enggak ya? Iya. Kita akan katakan, oh anak-anak ini mesti taat ya. Taat kepada apa? Taat beribadah, gitu ya. Kita sendiri taat apa enggak ya? Saudara sekalian, Roh Allah bekerja kalau hati kita adalah hati yang taat kepada perintah Tuhan. Saudara, dikatakan lalu Roh Kudus itu berkata kepada Filipus, pergi, ayo cepat, pergilah dan dekatilah kereta itu. Saudara, tadi dikatakan Sida sedang membaca kitab Yesaya, tapi dia kebingungan. Saudara sekalian, perhatikan, ini orang penting. Dikatakan, ayo kamu, cepat kamu dekati kereta itu, dan engkau harus mengajarnya. Kalau Filipus, aduh Tuhan, lah kok saya ya? Itu kan Sida, itu saya bukan levelnya deh. Tetapi Roh Tuhan kata, ayo cepat, pergi. Untuk apa? Untuk mendekati kereta itu. Saudari sekalian, hati yang taat itu adalah cirinya seperti apa sih? Harus denger-dengeran. Kalau kita denger-dengeran, berarti kita adalah orang yang rela dan taat. Coba kalau anak denger-dengeran, saudari sekalian, kita seneng ya. Oh, anaknya apa? Anaknya denger-dengeran. Tapi kalau nggak denger-dengeran, saudari sekalian, udah kerjakan PR-nya belum? Udah, padahal belum, saudari. Iya kan? Tadi udah diberesin di sana belum? Udah. Ketika kita cek, itu belum, saudari sekalian. Ini kan bukan orang yang dengar-dengaran. Kita kata, itu adalah anak-anak kecil. Oh tidak. Saudari, ini saya sekarang lagi bimbing seorang mahasiswa doktoral hanya untuk meneliti kata Shema. Apa yang disebut mendengar? Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, kata Shema ini untuk mendidik ternyata bisa bertahan sampai apa? Ribuan tahun. Untuk apa? Melatih untuk mendengar. Yang disebut mendengar itu bukan masuk sana, keluar sana, bukan ya. Itu bukan dengar-dengaran. Tapi orang yang mendengar adalah orang yang menggunakan pikirannya. Orang Ibrani mengatakan bin. Jadi kalau dikatakan dengar, bin artinya otak dipakai. Otak digunakan untuk menganalisa. Saudara sekalian, supaya ada apa? Ada pertimbangan. Maka dia akan melakukan. Jadi kalau orang mengatakan aku merenungkan firman-Mu siang dan malam, ini bukan kerjaan orang yang lagi kurang sibuk begitu ya. Jadi merenung tuh bukan. Yang merenungkan firman siang dan malam, saudara, ini bukan orang nganggur, tetapi orang yang menggunakan analisa di dalam pikirannya. Adalah orang yang penuh dengan pertimbangan. Sampai apa? Sampai dia melakukannya. Jadi yang Tuhan kehendaki, perubahan terjadi kalau kita mau melakukannya.
Kalau seandainya kita bilang, ayo pergi, seandainya roh Tuhan berbicara kepada kita, ayo kepada security, ayo pergi. Nah biasanya kita bilang, Tuhan ini bukan saya punya deh, ini bukan level saya deh. Iya tak? Nah saudara sekalian, karena apa? Seringkali kita punya alasan-alasan di dalam hidup. Tetapi orang yang taat, saudara sekalian, ini seperti apa? Seperti seorang tentara. Kalau dikatakan siap, apa-apa dikatakan siap. 2 minggu yang lalu saudara sekalian, saya dari satu gereja. Gerejanya itu tentara, saudara, gembalanya itu tentara. Jadi dibilang begini, Bu Ger, nanti saya akan turun ke bawah katanya. Ya turun ke bawah dong ya, masa turun ke atas? Dia bilang, Pak siap gitu, karena dia tentara itu. Nah jadi waktu saya duduk-duduk saudara, ini kapan naiknya ini Bapak? Nggak naik-naik. Saya bilang sama wakilnya itu, ini Bapaknya mau pulang apa enggak? Nah ntar kita tunggu deh Bu, saya call dulu. Kok? Dia bilang Bapaknya nggak naik-naik. Nah terus dia nyeletuk sama saya begini, kan dia tentara Bu, kalau bosnya dia udah panggil, nah apapun termasuk di gereja dia akan pergi. Nah saya bilang, oh gitu, ayo deh kita terus pelayanan. Tiba-tiba saudara, waktu di tengah-tengah firman nongol saudara. Ini Bapaknya dari mana? Kok udah separuh dari firman baru muncul gitu ya, tapi kok wajahnya tegang serius. Waktu bubar dari gereja, nah saudara sekalian, dia bisik sesuatu kepada saya. Bu Ger, ini saya ini adalah bawahan, jadi harus mengatakan iya siap kepada bosnya. Oh saya bilang, iya kan di dalam Alkitab juga katakan demikian tak? Prajurit itu mesti manut kepada komandan. Nah tetapi saya baru tanya gini, Pak ada apa? Oh ternyata tugasnya ini adalah tugas untuk negara saudara. Jadi dibilang besok saya dia kerjakan segala sesuatu bla bla bla. Nah tapi waktu kami mau selesai, ini militer toh, dia bilang pengerja nomor berapa, kosong berapa, siap gitu. Ini pengerjanya panggil siap semua saudara. Pengerja nomor siap, itu mau doa penutup. Jadi saya bilang nanti saya dipanggil begitu deh ya. Saya bilang berarti udah mesti siap-siap juga, mesti bilang siap gitu. Pengerjaan mesti yang tutup doa saudara, terlambat sedikit. Untung kerajaan Allah masih terbuka ini untuk Bapak nih. Kalau saya panggil yang kedua kali, dia nggak siap, pecat jadi pengerja. Jadi saya bilang, waduh ini militer repot juga ya. Jadi saya tanya, Pak jangan begitu, Bapak galak banget sih sama pengerja gitu. Nah terus dia bilang begini sama saya, ini kata-katanya sangat bagus. 1 detik kita terlambat bagi kerajaan Allah, itu berarti kita akan kehilangan kerajaan Allah. Dengan demikian semua pengerjanya selalu siap gitu, selalu siap. Ya, saya bilang ini kompak amat gitu, semua siap begitu ya. Nah, karena apa? Bosnya itu tentara saudara. Jadi mereka dilatih untuk apa? Untuk taat. Saudara sekalian, demikian juga kita dengan Tuhan. Kita mendengarkan banyak dari firman Allah. Persoalannya kita siap nggak sih dengar-dengaran? Kalau kita anak sekolah minggu katakan, aku menaruh firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepada Engkau. Saudara sekalian, hati yang siap, hati yang penuh dengan pertimbangan untuk kita bisa melakukan firman Allah, itu yang menyebabkan kuasa roh itu kita nikmati di dalam hidup. Jadi kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan menikmati kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Katakan bersama, aku taat kepada perintah Tuhan. 2, 3. Coba kita lihat di slide yang berikut. Apa yang dikerjakan oleh Filipus ini? Saudara, kita perlu meyakinkan orang percaya untuk menjadikan firman sebagai pedoman dari hidup. Saudara, apakah tadi sida-sida itu sudah baca firman Tuhan? Sudah. Tetapi sayangnya dia masih bingung tentang apa yang dibaca oleh sida-sida ini. Dari apa? Dari nabi-nabi. Saudara sekalian, seringkali juga kita di dalam hidup, padahal kan kita bingung tuh. Mahasiswa saya selalu katakan, Bu, perjanjian lama itu kok susah amat sih, ngeribut luar biasa. Itu muter. Itu artinya kita perlu belajar. Nah saudara sekalian, sida-sida juga belajar, tetapi dia masih bingung. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Filipus, dekati, ayo engkau ajar
seperti dia. Saudara, firman adalah firman yang hidup. Firman yang memisah antara daging kita dengan tulang kita, antara tulang dengan sumsum kita. Selalu saya katakan, di dalam dunia pengajaran mungkin kita akan sulit kalau hanya diajar mami, sulit untuk diajar oleh papa kita, mungkin sulit untuk diajar oleh guru kita. Saudari sekalian, tetapi firman itu akan menembus kita bukan hanya kepada kedalaman hati kita, karena firman adalah firman yang hidup. Saudari sekalian, itu sebabnya kita perlu mempelajarinya dengan setia. Wong Yesus saja belajar kebenaran firman Allah. Ketika Paulus sudah dipanggil oleh Tuhan, dia pergi menyendiri tahunan, saudara, untuk menyelidiki kebenaran dari firman Tuhan. Saudari sekalian, banyak orang menyelidiki firman Allah. Kalau kita hanya cerdas secara intelektual, orang dunia bisa kerjakan itu. Tetapi banyak orang mempelajari kebenaran firman Allah, menyelidiki hal-hal, saudara sekalian, yang ada di dalam firman. Ini kita memerlukan apa? Memerlukan hati. Untuk apa? Belajar dengan setia. Kita perlu melatih. Untuk apa? Untuk mengerti firman. Ini perlu latihan. Dan latihan ini tiap hari. Apa ya betul bahwa firman ini menjadi penuntun di dalam kehidupan kita? Saban hari ketika kita mengambil keputusan, apa iya ada firman yang berkuasa di dalam hidup kita? Ketika kita, saudara, mau pelayanan, apa iya firman berdaulat enggak di dalam kehidupan kita? Ketika kita di sekolah, apakah firman betul-betul menuntun kita? Ketika kita, saudara sekalian, ada di dalam kesulitan, masih enggak firman bisa menuntun kehidupan kita? Saudara, firman yang harus kita lakukan dengan setia. Kalau kita mau ikut cara dunia kan gampang sekali ya, tetapi ngikut dengan cara Tuhan dengan setia, apakah mudah? Rasanya nggak mudah. Apalagi kalau firman itu menjadi gaya hidup kita. Maka saudara sekalian, siang dan malam, betul seperti apa yang dikatakan oleh Daud, aku telah merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kadang-kadang kita mau mengatakan, apakah guru akan menjadi langsung otomatis lulus untuk firman? Tidak, saudara. Siapapun kita perlu belajar dari kebenaran firman Allah. Dan ingat, firman itu adalah firman yang hidup. Dan saudara sekalian, firman yang hidup, setiap kita baca pasti akan ada sesuatu yang baru. Setiap kita gali lagi, pasti kita akan dapat hikmat yang baru. Setiap kita baca kebenaran firman Allah, dia akan membuka dimensi yang baru di dalam kehidupan kita. Cinta akan firman Allah, itulah yang membawa kita bisa berhasil dan menikmati kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, ini kan mesti belajar praktek ya. Kalau katanya firman mengubah. Nah, persoalannya dia udah mengubah hidup kita apa enggak ya? Saudara sekalian, kalau kita katakan oh firman itu penuh dengan kuasa dan penuh dengan otoritas. Nah, saudara sekalian, apa iya firman ini itu sudah betul-betul kita nikmati enggak? Menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, tiap hari kita makan, tetapi peduli enggak kita dengan rohani kita? Untuk makanan bagi rohani kita. Saudara, kalau kita lupa makan, oh rasanya lapar minta ampun ya. Tetapi dikatakan oleh Amos, ada satu saat kita akan mencari firman, tapi firman tidak akan ketemu. Orang akan berjalan dari utara ke selatan, dari gunung ke lembah. Mereka dikatakan giginya itu kekurangan untuk makanan, haus akan kebenaran firman Allah. Tetapi ketika firman sudah tidak bisa ditemukan, nah, saudara sekalian, itulah harga yang sangat luar biasa. Tetapi selama kita bisa belajar kebenaran firman Allah, sekarang banyak alat, banyak tools. Kita punya Android, kita bisa belajar firman Tuhan. Kita punya komputer, bisa belajar firman Tuhan. Saudara sekalian, sekarang kalau kita katakan belajar firman Tuhan, itu sudah tidak ada batasannya. Amin. Katakan bersama, aku cinta firman Tuhan. 2, 3. Serius, aku cinta firman Tuhan. Oke. Di slide yang berikut. Nah, saudara, kuasa apa yang kita bisa nikmati? Saudara, kita harus didorong terus menerus untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Filipus. Dikatakan Sidas bilang, kan ada air, apa susahnya kalau saya itu bisa dibaptis? Coba saudara, cepat sekali ketika Filipus menjelaskan siapa yang dibaca di dalam kitab Yesaya. Dengan ada air saya mau dibaptis jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Boleh? Jawabnya, aku percaya
bahwa Kristus adalah Allah. Selama kita ragu kepada Tuhan, ingat, iman kita tidak akan bertumbuh. Selama kita ragu kepada kuasa Allah, iman kita tidak akan bertumbuh. Apa yang kita perlukan di dalam penyerahan diri? Percaya, jangan ragu. Saudara, banyak berkat itu hilang karena apa? Lamban. Ketika murid-murid itu lambat percaya, masih belum modeng gitu. Petrus sudah melihat Tuhan, bener nggak dia? Hantu apa Tuhan? Hantu apa Tuhan? Murid-murid akan lihat dong, ini berlubang paku ini ada gitu. Masih lambat. Yesus katakan, kenapa engkau lambat menjadi percaya? Jangan ulur-ulur waktu, karena waktu akan datang dan pergi tanpa kita bisa akan tarik dia kembali. Jangan biarkan hidup kita sia-sia. Jangan biarkan waktu itu pergi, lalu kita tidak akan bisa meraihnya kembali. Saudara perlu keputusan yang cepat. Jangan ragu, jangan lambat saudara sekalian. Harus cepat. Jangan ulurkan waktu supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Oke, di slide yang berikut. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Orang yang menikmati kuasa Tuhan adalah membawa orang percaya menikmati Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Apa yang disaksikan oleh Filipus setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihat dia lagi. Dari Gaza ke Asdod itu tidak mungkin jalan kaki langsung, tidak mungkin. Saudara, dari Gaza itu ke Asdod cukup jauh. Saudara, berarti apa yang dikerjakan oleh Allah? Roh Tuhan melarikan Filipus dari Gaza, ini dari selatan sampai ke mana? Asdod itu di utara. Dan kalau demikian dikatakan, apa yang terjadi dengan sida-sida? Sida-sida kembali meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara, ketaatan Filipus itu menikmati kuasa dari Tuhan. Lalu Alkitab mengatakan, oh ternyata Filipus menyeberang dari tempat itu, dari satu kota ke daerah yang lain. Dia melayani dengan cepat. Dan Alkitab mengatakan ada banyak tanda heran, ada banyak mujizat yang terjadi di dalam pelayanannya Filipus. Karena apa? Ya Filipus orang yang taat ya. Kalau kita mau menikmati kuasa Tuhan, jangan kita katakan, itu kan terjadi di zaman dahulu gitu ya. Roh ya Allah adalah roh yang sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita mau menikmati kuasa dari Tuhan, saudari sekalian, pengalaman Filipus mestinya menjadi pengalaman kita. Amin. Coba di slide yang berikut. Nah saudari sekalian, harus berani juga. Setelah saudari sekalian Roh Allah dicurahkan, dulu kan murid-murid menjadi minder, orang Galilea, orang udik, bukan siapa-siapa. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Allah, saudari sekalian, sama seperti Filipus, dia dikatakan, tetapi Filipus ternyata di Asdod. Saudara, Tuhan menyuruh dia turun ke selatan, ke Gaza. Dikatakan dia ada di Asdod, dia berjalan melalui daerah itu, memberitakan Injil di semua kota, sampai apa? Sampai dia tiba di Kaisarea. Jadi ini adalah perjalanan misi yang sangat luar biasa. Ketaatan kepada tuntunan Tuhan, dikatakan bahwa dia memberitakan banyak hal. Mengapa? Roh yang menuntun Filipus disertai dengan kuasa yang tak terbatas. Saya berharap kita bukan hanya bernyanyi di gereja, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tetapi apakah kita betul-betul menikmatinya juga di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Kuasa itu adalah kuasa yang menyelamatkan, bukan kuasa yang membinasakan. Saudara, kuasa itu adalah kuasa yang memulihkan, yang membawa rekonsiliasi. Saudara, ketika Filipus berjalan dari selatan ke utara, apa yang dibawa? Berita keselamatan, berita sukacita, Injil yang menyelamatkan. Itulah yang disampaikan oleh Filipus. Dia tidak tebar gosip. Maka pemulihan kala itu di daerah-daerah di luar kota-kota Israel itu dikerjakan oleh Allah. Lewat siapa? Lewat seorang Filipus sendiri. Perhatikan, di antara rasul-rasul dia agak kurang terkenal, tetapi apa yang dikerjakan oleh Filipus adalah sesuatu yang hal yang sangat luar biasa. Dia menjangkau wilayah orang-orang Palestina kala itu, yang dikatakan orang asing,
Jadi Filipus betul-betul menggenapi bukan lagi di Yerusalem, tetapi dia sudah di daerah apa? Daerahnya orang Samaria, daerahnya orang Yudea. Dan Injil itu menjadi apa? Berita yang menyelamatkan, berita yang menyukakan bagi banyak orang. Saudara, Filipus itu sudah mati. Yang ada sekarang Bapak Ibu dengan saya. Persoalannya adalah kita ini adalah orang-orang yang memberitakan Injil apa enggak? Kita ini adalah orang yang menikmati kuasa Tuhan, sama seperti Filipus. Tuhan yang bekerja di dalam Filipus, Tuhan juga yang bekerja di dalam hidup kita. Coba apa respon kita? Ini yang terakhir sekali. Nah, saudara sekalian, apa yang kita mesti kerjakan di dalam hidup ini? Kita perlu menikmati kuasa dari Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jangan katakan katanya Roh Allah bekerja. Mestinya kita yang menikmatinya, bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saudara sekalian, kalau kita harus bekerja, harus bertindak, saksi Tuhan itu semua orang percaya. Bukan hanya rasul, bukan hanya pendeta, tetapi memberitakan Injil dengan kuasa dari Roh Kudus. Terlalu banyak yang kita perlu jangkau di dalam hidup. Mungkin mereka adalah staf kita, mereka adalah teman kita, mereka adalah tetangga kita, mitra kerja kita, mitra bisnis kita. Saudara sekalian, mereka adalah bagian yang mesti mendengarkan berita sukacita itu. Tetaplah dituntun oleh Roh Allah, supaya kita pada akhirnya menjadi orang yang dewasa, orang yang matang. Supaya apa? Kita bisa menghasilkan buah roh. Kalau di satu saat Tuhan berjanji Dia akan datang kembali, ingatlah, yang dipersandingkan dengan Tuhan hanyalah orang yang matang, orang yang dewasa, orang yang menghasilkan buah. Kalau kita mau menikmati kuasa dari Roh Tuhan, saudara sekalian, yang paling penting adalah merelakan diri dituntun oleh Roh Allah. Amin. Katakan bersama, aku rela dituntun oleh Roh Tuhan. 2, 3. Aku rela menjadi saksi Injil. 2, 3. Hidupku dipenuhi oleh Roh Allah. Oke, yang dipenuhi oleh Roh Kudus berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit.